Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih atas berkat, cinta kasih-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami masih bisa merasakan napas kehidupan, kesehatan yang datang daripada-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kau buka hati kami Tuhan, dan kiranya kami dapat memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pada saat ini tema kecil yang saya ambil yaitu bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukur adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan atas segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita orang percaya. Dan bersyukur dapat mengembangkan buah roh di dalam diri kita seperti sukacita, kedamaian, pengendalian diri, kesabaran, kebaikan hati, kelemah lembutan, dan kemurahan hati. Bersyukur juga adalah bentuk iman kita orang percaya dan keyakinan kita orang percaya. Dengan kita bersyukur di dalam keadaan kita, bahkan di dalam keadaan sulit sekalipun, itu menandakan bahwa bentuk iman kita sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita orang percaya. Di sini kita akan membahas di dalam 3 poin. Yang pertama, bersyukur dalam keadaan apapun. Kita sebagai orang percaya hendaknya bersyukur di dalam kehidupan kita, di dalam keadaan apapun. Dan bersyukur adalah bagian yang terpenting di dalam kehidupan kita orang percaya. Tetapi kita sebagai orang percaya itu seringkali bersyukur ketika dalam keadaan bahagia, sukacita, bahkan dalam keadaan senang sekalipun. Tetapi ketika kita dalam keadaan bermasalah, ketika kita dalam pencobaan, dalam sulit sekalipun, kita sering meninggalkan Tuhan. Kita sering lupa akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ayat ini menekankan kepada kita bahwa hendaklah kita bersyukur di dalam keadaan apapun. Poin yang kedua yang bisa kita bahas pada hari ini adalah ingat akan kebaikan Tuhan. Kita bisa buka di dalam Kolose pasal 3 ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita. Dan segala sesuatu yang kami lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di dalam ayat ini menekankan kepada kita harus menjaga perkataan, perbuatan kita agar mampu berkenan di hadapan Tuhan. Dan hendaknya kita sebagai orang percaya melakukan segala sesuatu itu yang berkenan di hadapan Tuhan, yang dapat memuliakan nama Tuhan dan tidak menyakitkan hati Tuhan. Dan kita harus melakukannya juga dengan bersukacita, dengan hati yang tulus. Kita harus melakukan segala perbuatan, perkataan yang berkenan itu di hadapan Tuhan. Dan dengan kita berdoa terus menerus, itu menandakan bahwa kita bersyukur di dalam kehidupan kita. Dan berdoa juga menandakan bahwa berkomunikasi kita baik dengan Tuhan. Poin yang ketiga, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita bisa buka di dalam Ibrani pasal 3 ayat 15. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di dalam ayat ini mengatakan bahwa hendaknya kita melakukan segala perkataan bahkan perbuatan kita itu berkenan di hadapan Allah dengan mempersembahkan korban syukur kepada Allah dan memuliakan Allah dengan bibir kita. Oleh sebab itu kita harus senantiasa sebagai orang percaya memberikan persembahan syukur itu dengan segenap hati yang tulus, yang mampu berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan ingin kita bersyukur dengan hati yang tulus tanpa melihat keadaan kita saat ini. Dan sebagai orang percaya, tanamkan rasa syukur di dalam hidup kita. Saya punya ilustrasi untuk kita semua. Ada sekelompok semut yang sangat banyak
yang mana mereka sudah menyediakan makanan di suatu tempat yang disebut lumbung. Mereka menyediakan kurang lebih 1 bulan. Tetapi suatu saat tiba-tiba datanglah banjir yang sangat besar, yang membuat makanan mereka terbawa arus. Tetapi di dalam hal itu, di dalam keadaan itu, mereka tetap berusaha mencari makanan yang sisa untuk mereka simpan ke depannya. Dan di dalam ilustrasi ini mengajarkan kita bahwa apapun keadaan kita yang terjadi, tetaplah kita bersyukur, tetaplah kita bersenantiasa rendah hati, dan melakukan hal yang berkenan untuk Tuhan. Dan jangan berputus asa ketika kita dalam persoalan, dalam permasalahan. Dan kunci utama di dalam kehidupan kita ialah bersyukur. Perenungan kita pada saat ini mengajarkan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang mampu melakukan hal-hal yang berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ia ingin kita bisa menerapkan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita, permasalahan, kita harus tetap bersyukur. Dan apalagi kita sebagai anak-anak kuliah yang pada saat ini jauh daripada orang tua, di perantauan, kita seringkali mendapatkan masalah, mendapatkan persoalan di dalam kehidupan kita di tempat ini. Tetapi Tuhan menekankan kepada kita pada hari ini di ayat yang ke-18 tadi, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan menekankan itu di dalam kehidupan kita, dan hendaknya kita menanamkan hal itu di dalam kehidupan kita orang percaya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih atas berkat penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, pakai kami, dan kiranya kami dapat mengaplikasikan perenungan firman kami pada hari ini di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hingga kami dapat bersyukur setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa dan seruan kami. Haleluya, amin.